Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Semam 8 Sukodadi, seluruh jajaran pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Semam 8 Sukodadi, dan tak lupa seluruh peserta kajian rutin kajian PHBI yang diadakan oleh pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Semam 8 Sukodadi. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan juga hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini, pada acara kajian secara virtual ini, kita dapat bertemu walaupun secara virtual dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menuntun kita, yang telah memberikan kita, yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang berkat risalah yang dibawakannya, yakni ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Rasulullah juga menjadi sebuah suri tauladan bagi umat manusia, yakni adalah terkhusus umat Islam, di mana tujuan utama diturunkannya di muka bumi dan diutusnya menjadi Rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak, dan itu patut kita contoh yang semestinya dan juga yang harus kita contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan tahun baru Islam, tahun baru 1443 Hijriah, di mana kita diberikan tema pada teman-teman Ikatan Pelajar Muhammadiyah Semam 8 Sukodadi, yakni tahun baru, awal baru, dan juga semangat baru. Ini menjadikan sebuah momen kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesempatan untuk menjumpai, untuk menemui malam pergantian tahun baru Islam, di mana banyak orang-orang yang tidak berkesempatan untuk menjumpai tahun baru Islam ini, sehingga ini menjadi sebuah hal yang patut kita syukuri dan juga patut kita refleksikan, di mana nantinya tahun baru Islam ini semoga bisa kita maknai dengan makna yang sedalam-dalamnya dan juga merubah kehidupan kita dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang kurang baik bisa menjadi yang lebih baik, seperti itu. Nah, ketika kita berbicara mengenai terkait dengan pergantian tahun baru Islam, yakni tahun baru Hijriah yang diawali dengan pada tanggal 1 Muharram ini, seharusnya selayaknya dan seyogyanya teman-teman aktivis Ikatan Pelajar Muhammadiyah harus tahu sejarah awal tahun baru Islam dan juga bagaimana awal tahun baru Islam dan juga seperti apa dinamika awal tahun baru Islam, yang nantinya akan kita bahas sedikit, yang juga nantinya bisa kita diskusikan pada sesi nanti, sehingga ini menjadi sebuah pengetahuan baru buat teman-teman pun juga buat saya, sehingga kajian malam ini menghasilkan sebuah pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Langsung saja masuk kepada materi tahun baru Hijriah. Nah, sebelumnya saya akan juga membahas terkait dengan sejarah tahun baru Hijriah dulu. Nah, bagaimana sih awal mula penempatan tahun baru Hijriah ataupun tahun baru Islam? Nah, awal mula penempatan tahun baru Islam ini dimulai ketika seorang gubernur Abu Musa al-Asy'ari menuliskan surat yang diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kepada pemimpin tersebut, ia mengaku bingung perihal surat yang tidak memiliki tahun. Nah, dulu berbeda halnya dengan sekarang. Ketika hari ini kita sudah, hal terpenting yang ada di dalam surat itu adalah tanggal dan juga tahun, maka dulu surat itu tidak memiliki tahun, hanya memiliki tanggal dan juga memiliki bulan. Dulu ada bulan Sya'ban, Ramadan, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan bulan-bulan Islam, yang kemudian tidak ada tahunnya. Maka
dikirimkannya kepada Khalifah Umar bin Khattab sebuah hal yang dirasa membingungkan umat Islam pada saat itu, yakni terkait dengan tahun baru Islam. Tahun baru yang dimana itu menjadi sebuah patokan umat Islam untuk beribadah dan juga untuk melaksanakan aktivitasnya. Nah, hal inilah yang menyulitkan saat penyimpanan dokumen atau pengarsipan sebuah kerajaan ataupun gubernur pada saat itu. Kondisi inilah yang mendasari dibuatnya kalender Islam, yang mana saat itu umat muslim masih mengadopsi peradaban pra-Arab Islam tanpa angkatan tahun, hanya sebatas bulan dan juga tanggal. Nah, seperti itu. Sehingga setelah dikirimkannya surat pada seorang Khalifah Umar bin Khattab, sehingga setelah itu Umar bin Khattab mengumpulkan sebagian sahabat untuk bermusyawarah menempatkan ataupun menetapkan awal tahun baru Islam, seperti itu. Nah, di sini banyak pendapat. Sebelum Ali bin Abi Thalib mengungkapkan pendapatnya, perumusan kemudian diperakasai oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, di situ ada Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah untuk perumusan kalender Islam. Nah, ini merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa dan juga hal yang penting untuk dimusyawarahkan oleh para sahabat. Karena untuk penempatan ataupun penetapan tahun baru Islam ini tidak main-main. Ini akan menjadi sebuah acuan yang sangat panjang untuk kehidupan umat Islam pada sampai saat ini juga. Nah, ada banyak pendapat yang mengemukakan sebelum dinamainya tahun Hijriah. Nah, awal mula kalender Islam, ada yang berpendapat dan juga mengungkapkan pendapatnya, awal mula tahun baru Islam ini diawali dengan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kenapa alasan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW ini dijadikan acuan ataupun awal mula kalender Islam? Karena memang ada yang sahabat beranggapan bahwasanya Rasulullah adalah pembawa risalah kebenaran, yakni umat agama Islam. Nah, lahirnya Rasulullah ke muka bumi ini adalah awal mula Islam disebarluaskan di seantero dunia. Sehingga itu menjadikan alasan. Nah, pendapat lain dan juga sanggahan lain terkait dengan pendapat ini adalah ketika kalender Islam itu ditetapkan pada angka kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, nanti yang ditakutkan oleh para sahabat itu Rasulullah Muhammad SAW dikultuskan oleh umatnya sendiri, seperti halnya umat Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk dibahas. Karena kenapa? Karena memang benar ketika Rasulullah itu dijadikan awal mula kalender Islam, berarti yang ditakutkan nantinya adalah momen pengesaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Tuhan, seperti itu. Nah, setelah berselisih panjang, akhirnya ada salah satu sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib mengusulkan bahwasanya untuk menetapkan kalender Islam, awal kalender Islam, beliau mengusulkan bahwasanya peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Yastrib sebagai awal mula kalender Islam. Nah, ini kemudian yang mendapatkan banyak kesepakatan daripada para sahabat. Nah, pengajuan ini beranggapan dan juga beralasan karena momen hijrah Rasulullah Muhammad SAW itu adalah momen besar bagi umat Islam, di mana hijrah merupakan simbol perpindahan masa jahiliyah ke masyarakat madani pada saat itu. Masa jahiliyah adalah masa kebodohan, masyarakat madani adalah masyarakat berkeadaban, seperti itu. Sehingga sampai di sini mungkin teman-teman sudah paham dan juga sudah jelas kenapa tahun baru Islam ataupun tahun kalender Islam itu disebut kalender Hijriah. Mungkin dari situ adalah peristiwa hijrah Rasulullah sebagai awal mula ditentukannya kalender Islam, seperti itu. Nah, ini lanjutan. Untuk itu penting untuk menjadikan peristiwa hijrah sebagai tonggak awal kalender Islam dibanding dengan hari kelahiran Rasulullah. Karena dianggap mengarah ke kultus individu yang tak seharusnya ada di dalam Islam.
seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tahu bahwasanya kalender Hijriah itu diawali dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW, lantas hari ini kita juga harus tahu bagaimana peristiwa hijrah Rasulullah Muhammad SAW itu dari Mekah ke Yastrib ataupun ke Madinah, seperti itu. Sehingga dengan itu kita juga bisa memahami kenapa kok perjuangan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu dijadikan tolak ukur untuk awal mula dijadikannya kalender Islam. Nah, pada saat itu adalah tahun-tahun yang sangat sulit untuk Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena pada saat penyebaran Islam secara sembunyi-sembunyi untuk menuju ke penyebaran Islam secara terang-terangan, Rasulullah kehilangan istri tercintanya. Siapa? Yakni Ibunda Khadijah. Kemudian disusul oleh meninggalnya sang paman sekaligus pelindungnya pada masyarakat Quraisy. Siapa itu? Yakni Abu Thalib. Nah, ini menjadi sebuah hal yang sangat mendesak Rasulullah ketika masih terus menyebarkan ajaran Islam di Mekah, sehingga kemungkinan untuk menyerang dan juga membunuh Nabi Muhammad SAW ini sangat besar bagi masyarakat Quraisy pada saat itu, masyarakat yang memusuhi Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kondisi inilah yang kemudian memungkinkan dan juga mengharuskan Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Yastrib ataupun ke Madinah. Nah, kemudian dari Mekah ke Madinah, hijrah Rasulullah Muhammad SAW itu menemui banyak sekali tantangan dan juga rintangan. Di perjalanan sebelum hijrah, Rasulullah dikepung rumahnya dan juga akan hendak dibunuh pada saat itu, sehingga Ali bin Abi Thalib yang usianya masih tergolong sangat muda itu kemudian menggantikan Rasulullah dari tempat tidurnya agar dikira yang tidur adalah Rasulullah, padahal sudah digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini perjuangan yang sangat luar biasa yang harus kemudian dikenang dan juga direfleksikan oleh umat Islam. Nah, setibanya di kota Yastrib ataupun di kota Madinah, Rasulullah membentuk kekuatan baru dan di tanah Arab yang tidak dipersatukan oleh ikatan darah ataupun ikatan apapun kecuali atas ikatan persaudaraan dan juga dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mempelajari terkait dengan hijrah Rasulullah Muhammad SAW dan juga awal mula kalender Islam itu dibuat, maka hari ini kita juga akan membahas terkait apa hikmah yang harus kita ambil pada tahun baru 1443 Hijriah ini. Hikmah yang dapat kita ambil adalah banyak. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui pergantian tahun baru Islam pada masa pandemi saat ini, kita sebelum tahun baru Islam ini tahu banyak sekali cobaan, banyak sekali ujian pada umat Islam, di mana setiap banyak kita lihat kematian-kematian, banyak kita lihat orang-orang yang kemudian mendahului kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana orang-orang tersebut tidak bisa berkesempatan untuk menjumpai pergantian tahun baru Islam, di mana pergantian tahun baru Islam ini membawa manfaat yang sangat luar biasa, membawa pemahaman dan juga hikmah yang sangat luar biasa, sehingga hari ini kita sebagai aktivis Ikatan Pelajar Muhammadiyah patutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar momentum tahun baru Hijriah ini bisa kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Nah, seperti hal yang tercantum dalam slide tadi, dalam slide ini kita banyak mengambil hikmah daripada tahun baru 1443 Hijriah ini. Yang pertama adalah memahami hijrah dengan baik dan juga benar. Sudah berapa tahun kita mengalami dan juga menjumpai pergantian tahun baru Hijriah ini. Namun yang paling penting, apapun yang kemudian kita pahami sebagai hijrah Rasulullah dari kota Mekah ke Yastrib, ini menjadi hal yang harus kita lakukan secara nyata pada kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita memahami hijrah itu tidak hanya dalam konteks sejarah, tapi kita memahami hijrah Rasulullah itu dalam konteks percontohan kepada umat Islam. Dimana kalau kita
mengartikan sebuah hijrah hari ini adalah memahami dan juga berpindahnya diri kita dari perbuatan yang kurang baik menuju perbuatan yang baik, dari perbuatan yang salah menuju ke perbuatan yang benar. Itu yang kemudian harus kita lakukan. Nah, ini menjadi hal yang harus kita lakukan pada kehidupan nyata. Sehingga tahun baru Hijriah ini 1443 ini kita manfaatkan betul untuk jangka waktu yang sangat panjang. Mari kemudian kita membenahi diri kita seperti itu. Kemudian yang kedua adalah momen introspeksi diri, di mana ketika 1 tahun Hijriah itu telah berlalu, maka ada banyak momentum untuk kita merefleksikan bagaimana banyaknya dosa kita, bagaimana banyaknya kesalahan-kesalahan yang telah kita buat pada diri kita, sehingga pada 1 tahun itu kita membuka lembaran-lembaran yang telah kita lalui dan juga kita introspeksi diri. Apakah kemudian kesalahan-kesalahan dan juga dosa itu akan kita ulangi lagi pada tahun-tahun yang berikutnya, ataupun kemudian kita mau untuk mengubah dan juga berhijrah pada saat itu, mengubah yang kurang baik menjadi baik, yang kurang benar menjadi benar, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah semangat perjuangan. Semangat perjuangan ini bisa kita maknai bagaimana semangat perjuangan Rasulullah Muhammad SAW memperjuangkan umat Islam yang sampai hari ini kita rasakan keindahan dan juga kenikmatannya, dan juga itu harus kita maknai sebagai perjuangan yang tiada henti. Bagaimana kemudian perjuangan Rasulullah ini dapat kita artikan sebagai semangat perjuangan bagi umat Islam hari ini. Maka hari ini kita sebagai umat Islam patut kemudian memberikan contoh kepada umat-umat Islam yang akan datang dengan senantiasa berperilaku baik dan juga menghidupkan syiar Islam pada era yang sekarang ini. Tentu kemudian tidak gampang dan juga tidak bisa dengan seperti membalikkan telapak tangan, tapi semangat Rasulullah berhijrah dan juga mempertahankan ajaran Islam ini sampai hari ini harus kemudian kita ingat, dan juga sampai hari ini harus kemudian kita kenang dan juga kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya adalah perdamaian. Bagaimana kemudian agama Islam itu bukan hanya agama rahmatan buat seluruh manusia, tapi agama Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang memberikan rahmat bagi sekalian alam, bukan hanya manusia. Sehingga kemudian hubungan manusia itu bukan hanya pada manusia saja. Hubungan manusia itu ada banyak. Pertama, hubungan manusia sebagai hamba kepada Tuhannya adalah hubungan vertikal, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hubungan manusia secara horizontal, hubungan manusia kepada manusia dan juga hubungan manusia kepada lingkungannya, yang kemudian disebut hablum minan nas dan juga hablum minal alam, yang kemudian ini harus seimbang sehingga itu bisa menciptakan kedamaian yang sangat luar biasa. Percuma kemudian kalau kita berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah, tapi kemudian kita tidak berdamai dengan alam kita, lingkungan kita, dan juga umat Islam dan juga orang-orang di sekeliling kita, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga atau selanjutnya adalah mendulang pahala. Ini adalah momen mendulang pahala. Bagaimana pada 1 Muharram ini adalah bulan yang sangat luar biasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang dapat kita kerjakan dalam bulan Muharram ini. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah berpuasa sunnah, kemudian selanjutnya adalah menyambung tali silaturahim, dan juga banyak lagi ajaran-ajaran Islam yang mendatangkan pahala di bulan Muharram ini. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembalikan gerakan percontohan. Bukankah kemudian Rasulullah Muhammad SAW diturunkan pada muka bumi ini untuk memberikan contoh kepada orang-orang yang kemudian belum benar ataupun belum pada tahap kebenaran? Maka Rasulullah diturunkan di muka bumi ini, diutus menjadi Rasul dan juga diutus menjadi Nabi untuk memberikan contoh bagaimana kemudian akhlak yang baik kepada sesama, bagaimana kemudian kejujuran, bagaimana kemudian berkata baik dan benar, berkata lembut, tidak mencela dan lain sebagainya. Jadi yang kemudian tidak hanya Rasulullah bisa memerintah dan juga memberitahu sesamanya, tapi juga bisa mencontohkan dari diri Rasulullah sendiri kepada orang lain. Nah, ini yang kemudian harus dikembalikan oleh kita sekalian sebagai aktivis Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Bagaimana kemudian kita
bisa mengembalikan gerakan percontohan itu, menjadikan diri kita sebagai tauladan, kemudian baru memberitahu orang lain bagaimana kemudian baiknya kita sehari-hari dan juga baiknya kita seperti halnya yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tidak terkesan kita hanya menyuruh, sehingga tidak terkesan kita hanya memberikan pemahaman saja tanpa memberikan percontohan. Kemudian yang terakhir adalah hikmah tahun baru 1443 Hijriah ini adalah momen bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kenapa disebut momen bersyukur? Karena yang pertama, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa hari ini kita menjumpai momen pergantian tahun baru Islam, tahun baru yang dimana tahun-tahun yang tidak dilalui oleh orang-orang yang mendahului kita. Yang kemudian kedua, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kenikmatan yang tiada tara, sehingga kita masih bisa juga masih bisa mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat nanti. Bayangkan ketika orang-orang yang berada pada kuburan nanti, orang-orang yang berada pada kuburnya meminta untuk dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk beribadah, hanya untuk bersedekah kepada sesamanya. Hari ini kita yang masih hidup, mari kemudian memberikan contoh yang baik kepada umat yang lainnya, kepada orang-orang yang lainnya, agar nantinya kita sama-sama memberikan kebermanfaatan bagi kita dan juga lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Maka yang kami hormati juga semuanya sekalian, kami ingin mengajak untuk memulai daripada mengawali tahun baru Hijriah ini dengan berbagai kebaikan-kebaikan yang nantinya akan membawa manfaat bagi kita sekalian. Yang pertama, untuk memulai daripada tahun baru Hijriah ini, kita harus mulai pada diri kita sendiri. Kenapa kita harus mulai pada diri kita sendiri? Nah, ketika kita tidak mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita menginginkan perubahan pada diri orang lain? Bagaimana kita menginginkan perubahan pada lingkungan sekitar kita? Tidak bisa. Itu harus bisa dilakukan ketika kita bisa mengubah diri kita sendiri dan mempengaruhi yang lain. Nah, saya bisa katakan, hendaklah jadi seperti air yang senantiasa memberikan kebermanfaatan, hingga banyak makhluk yang tidak bisa hidup tanpa air. Ini yang kemudian menjadi visi besar bagi pelajar sekalian, bahwasanya kita harus terus menebar kebermanfaatan, kita harus terus menjadi aktivis kebaikan, yang nantinya semoga kita mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Yang selanjutnya apa? Niat kuat dan juga lurus dan murni. Ini menjadi sebuah hal yang sangat harus dipunyai oleh aktivis Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ketika untuk memulai perubahan, ketika untuk memulai sebuah kebaikan, itu harus ada niat kuat, kemudian lurus dan juga murni dari hati yang paling dalam. Kenapa itu harus? Karena memang ketika hanya kuat, tidak lurus, itu akan tidak memberikan kebermanfaatan dan juga tidak memberikan kebaikan bagi diri kita. Tapi ketika kita kuat, lurus dan juga murni dari hati yang paling dalam, itu akan nantinya memberikan kebermanfaatan bagi umat sekalian ataupun bagi lingkungan kita. Yang ketiga adalah ikhtiar iman dan jadilah pelayan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar iman itu terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita kemudian tahu bahwasanya kita sebagai seorang manusia yang kemudian mempunyai iman kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang lurus. Ini menjadi sebuah hal yang kemudian harus kita refleksikan. Bagaimana caranya ketika nanti naik kita tidak turun, bagaimana nantinya ketika turun kita bisa kembali naik. Nah, dengan apa kita bisa menjaga itu? Dengan kemudian selalu menjadi pelayan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pelayan itu bukan hanya sebuah hal yang hina. Kenapa tidak disebutkan bahwa pelayan itu sebuah hal yang hina? Karena kita bisa contohkan salah satu contoh. Menjadi pelayan presiden, contoh. Pelayan presiden itu siapa? Seorang menteri. Bayangkan pelayan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi pelayan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang aktivis kebaikan yang senantiasa memberikan kebermanfaatan
aktivis organisasi yang senantiasa memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar. Ini yang kemudian harus kita yakini bahwasanya kita berjalan berorganisasi di jalan Allah Subhanahu wa taala dan harus kuat serta harus tidak mudah menyerah bagi kita dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian yang keempat adalah husnudon. Bagaimana memulainya untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik? Ayo kemudian kita berhusnudon. Berhusnudon itu adalah berpikir yang baik. Nah, kalau diartikan berpikir yang baik itu berpikir dari kepala yang dingin, kepala yang baik. Nah, ada yang mengartikan lagi adalah positive feeling. Kalau kita mengartikan positive thinking itu adalah berpikir positif, maka positive feeling itu adalah berpikir positif dari hati. Kalau positive thinking itu berpikir positif dari kepala, maka ini adalah positive feeling, berpikir daripada hati. Biarkan kemudian hati yang menggerakkan otak kita untuk senantiasa berbuat baik kepada Allah, senantiasa berbuat baik kepada sesama dan juga lingkungan, itu yang paling penting. Kemudian yang kelima adalah total bersyukur, totalitas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempelajari unsur ataupun proses syukur itu ada 3. Yang pertama diyakini dalam hati, bersyukur dalam hati, kemudian diucapkan melalui lisan dengan kalimat thayyibah, alhamdulillah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk rasa syukur kita melalui perbuatan, yakni perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setiap larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah buka semua pintu rezeki, agar nantinya lebih mudah kita memberikan kebermanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kemudian membuka pintu rezeki. Seperti apa membuka pintu rezeki? Yang pertama dengan doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita minta, setiap kebaikan apa yang nantinya akan kita lakukan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki yang cukup. Kemudian yang kedua adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tua, yang kemudian orang tua itu adalah kunci daripada surga kita yang nantinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah dengar ridho Allah tergantung adalah ridho orang tua kita, maka kuncinya adalah di kedua orang tua kita. Ketika kita mempunyai beban masalah yang cukup berat, maka masalah itu tidak cukup berat ketika kita mempunyai kedekatan yang baik, hubungan yang baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian hubungan kepada sesama dan juga kepada lingkungan sekitar kita. Sehingga teman-teman yang dirahmati dan juga yang kami banggakan, ketika kita berbicara mengenai awal baru, tahun baru, dan juga semangat baru, ini menjadi sebuah tantangan bagi aktivis Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Bagaimana membangun semangat baru itu hanya membangun semangat baru dengan tidak mengeluh. Membangun semangat baru itu tidak hanya membangun semangat baru secara individu, tetapi membangun semangat baru secara berkelompok. Ini akan menjadikan syiar mudah, menjadikan kita lebih mudah untuk kemudian melaksanakan setiap aktivitas kita bersama-sama, berjamaah dalam kebaikan. Itu yang kemudian seringkali disebutkan, berjamaah dalam kebaikan. Ketika kita hendak turun iman kita, ada orang-orang yang kemudian mengingatkan kita terkait dengan iman kita yang turun. Ketika sebaliknya, ketika teman kita imannya turun, kita yang kemudian mengingatkan dan juga mengangkat dia untuk senantiasa bersama-sama dengan kita melakukan kebaikan. Itu yang kemudian berjamaah di dalam kebaikan. Sehingga saya yakin teman-teman, tantangan di era pandemi ini di Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini sangat besar dan cukup besar. Dan juga saya yakin tantangan di dunia pendidikan pun juga seperti itu. Dan saya harapkan kita bisa survive, kita bisa bertahan, dan juga senantiasa memberikan pengaruh-pengaruh yang baik kepada teman-teman yang lainnya, memberikan pengaruh-pengaruh baik kepada lingkungan kita, yang semoga nantinya itu adalah menjadi jalan keluar bagi setiap masalah yang ada di diri kita sekalian. Maka itu yang kemudian dapat kita sampaikan untuk memaknai tahun baru Hijriah 1443 ini. Selanjutnya, semangat itu kemudian bisa saya katakan tidak bisa hadir dari orang lain. Memulai daripada diri sendiri itu adalah kunci daripada menumbuhkan semangat baru. Ayo kemudian
menjadikan tahun pergantian Hijriah ini, tahun pergantian kalender Islam ini yang baru, mari kita jadikan momentum dan juga tolak ukur untuk memperbarui juga, merefresh juga, meriset juga kebaikan-kebaikan yang nantinya akan kita lakukan dan juga keburukan-keburukan yang telah berlalu. Mungkin sedikit pesan saya untuk pentingnya menyeimbangkan hati, knowledge dan juga transcendensi. Knowledge itu adalah pentingnya ilmu pengetahuan yang kemudian harus senantiasa melekat pada diri setiap aktivis Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Karena itu adalah senjata yang untuk membuat perubahan. Kenapa pentingnya ilmu pengetahuan itu? Karena tanpa ilmu pengetahuan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, teman-teman. Tanpanya pengetahuan yang luas, kita tidak akan bisa membuat sebuah perubahan yang besar. Nah, tapi sebaliknya, ketika hanya ilmu pengetahuan saja, tanpa dibarengi dengan transcendensi ataupun kesadaran kepada ketuhanan, kesadaran untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan sia-sia saja. Kita tahu dan juga kita sering kali mendengar bahwasanya tidak kekurangan orang pintar negeri ini. Tapi ketika negeri ini tidak dibarengi dengan kesadaran transcendensi ataupun kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan banyak kriminalitas yang ada di lingkungan sekitar kita. Sehingga pentingnya menyeimbangkan hati dan juga pikiran ini. Pikiran diberikan makan melalui keilmuan, kemudian hati diberikan asupan melalui nilai-nilai religiusitas kita, nilai-nilai ketuhanan kita, yakni beribadah, melaksanakan setiap perintah, melaksanakan kebaikan, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa tahu, transcendensi adalah kesadaran ketuhanan, di mana setiap orang harus mampu membangun kesadaran ini dengan senantiasa menaati perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting untuk diingat, harus seimbang ilmu pengetahuan dan juga kebaikan-kebaikan hati tersebut. Saran saya, jadilah aktivis kebaikan yang melampaui masa, di mana bukan kehadiran kita yang menjadi kesan kepada setiap manusia, tapi setiap gerak langkah dan kebaikan kita yang harus diingat dan juga yang harus ditinggalkan. Pesan saya untuk teman-teman aktivis semuanya, jadikanlah setiap orang tertawa melihatmu lahir ke dunia dan kau menangis pada saat itu, dan sebaliknya jadikanlah setiap orang menangis ketika meninggalkan dan kau tertawa. Itu pesan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Selamat tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 1443 Hijriah. Semoga kesehatan, keselamatan senantiasa membersamai kita sampai panggilan Sang Maha Kuasa datang dengan sendirinya. Terima kasih. Demikian itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin nanti bisa diperbanyak sesi diskusi sehingga ilmu itu tidak hanya satu arah, tapi kemudian ilmu itu dapat interaktif dua arah. Saya juga dapat pengetahuan dari teman-teman sekalian juga dapat pengetahuan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf dan kami akhiri. Wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.